Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Ramadan Putra dari kelas 11 Akomodasi Perwakilan 2. Di sini saya mau menjelaskan bagaimana cara mencegah virus corona ini agar tidak tersebar semakin luas. World Health Organization atau WHO telah menetapkan coronavirus disease atau COVID-19 sebagai pandemi global setelah menjangkiti lebih dari 118.000 orang dan menyebabkan kematian lebih dari 4.000 orang di 114 negara pada 11 Maret 2020. Fenomena yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 atau coronavirus ini menjadi ancaman serius bagi negara-negara di dunia karena sifat penyebarannya sangat cepat. Virus menular melalui droplet atau cairan mulut dan hidung orang yang terinfeksi. Bermula dari wabah di Cina pada Desember 2019, kini coronavirus telah menginfeksi penduduk di 5 benua. Karena itu, WHO menyarankan setiap negara mengambil langkah agresif untuk menekan wabah corona. Data sementara dari situs resmi WHO pada pekan ketiga Maret 2020 menunjukkan kasus infeksi corona terkonfirmasi sebanyak 294.000 di 186 negara dan 12.944 diantaranya menyebabkan kematian. Negara dengan jumlah COVID-19 terbanyak adalah Cina, Italia, Spanyol, Iran, Jerman, Amerika Serikat, dan Prancis. Hingga saat ini, belum ditemukan obat antivirus COVID-19. Beberapa negara telah meneliti dan mengembangkan vaksin corona tetapi masih dalam tahap pengujian dan butuh beberapa bulan untuk mengetahui efektivitasnya. Karena itu, pandemi hanya bisa ditekan dengan memutus rantai penyebaran infeksi. Sementara itu, di Indonesia, jumlah kasus positif corona terus bertambah secara eksponensial dari 2 kasus yang diumumkan pertama kali pada 2 Maret menjadi 514 kasus dan 48 kematian pada 22 Maret di 17 provinsi. Berdasarkan data sementara, Kementerian Kesehatan DKI Jakarta menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, disusul Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Pemerintah belum memilih opsi lockdown dan lebih fokus pada protokol pencegahan dan penanganan COVID-19. Beberapa kepala daerah juga telah menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB dan menerapkan social distancing. Misalnya melalui larangan sejumlah kegiatan pengumpulan, masa penerapan sistem belajar dari rumah untuk siswa sekolah, hingga imbauan bekerja di rumah. Bagaimana dengan perusahaan memperkerjakan karyawan? Sama seperti ruang publik, kantor, pabrik, atau tempat kerja yang berpotensi menjadi lokasi penularan virus corona karena terjadi interaksi antar manusia setiap harinya. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia telah mengeluarkan surat edaran tentang perlindungan buruh atau pekerja dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Edaran yang ditunjukkan kepada seluruh gubernur itu meminta agar pemerintah daerah berupaya mencegah penyebaran dan penanganan kasus terkait COVID-19 di lingkungan kerja. Secara ringkas, peraturan tersebut meminta gubernur memerintahkan setiap pemimpin perusahaan di daerahnya untuk melakukan 3 hal pokok tersebut. Yang pertama, mengantisipasi penyebaran COVID-19 pada pekerja atau buruh dengan tindakan pencegahan seperti perilaku hidup bersih dan sehat serta program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Yang kedua, membuat rencana kesiapsiagaan menghadapi pandemi COVID-19 dengan tujuan memperkecil resiko penularan di tempat kerja dan kelangsungan usaha. 3. Mengambil langkah penanganan risiko terhadap pekerja atau buruh atau pengusaha yang diduga terinfeksi COVID-19 sesuai standar penanganan Kementerian Kesehatan. Lalu, apa saja langkah konkret yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk mencegah penularan virus corona di tempat kerja?
Pertama, penyemprotan disinfektan dan penyediaan hand sanitizer. Disinfektan membunuh virus yang menempel di tombol lift, gagang pintu, besi tangga, dan spot lainnya yang sering dipegang banyak orang. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa virus corona secara umum dapat bertahan di luar tubuh manusia dalam hitungan jam hingga hari, tergantung jenis permukaan benda tempat menempel. Tangan juga menjadi media penularan virus karena merupakan organ tubuh yang kerap bersentuhan dengan jabat tangan maupun memegang benda. Karena itu, menyediakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan berguna untuk mencegah penyebaran virus. Yang kedua, mengisolasi dan memantau karyawan yang pulang dari perjalanan dinas. Prosedur ini wajib dilakukan terutama apabila karyawan baru pulang dari perjalanan dinas luar negeri atau luar kota yang merupakan wilayah penyebaran COVID-19. Isolasi mandiri di rumah dilakukan minimal 14 hari untuk mengetahui apakah bersangkutan terinfeksi virus atau tidak. Jika menunjukkan gejala, maka disarankan segera mendatangi fasilitas layanan kesehatan atau menjalani tes corona. Yang ketiga, penggunaan detektor tubuh atau suhu. Mendeteksi suhu tubuh, setiap orang yang masuk kantor dengan infrared sensor atau tertogan bisa menjadi langkah pencegahan penularan COVID-19. Sebab orang yang terinfeksi corona umumnya memiliki gejala demam selain batuk dan sesak napas. Meski demikian, pisau pendeteksi suhu tubuh ini dinilai kurang efektif untuk menganalisis jenis penderita asimptomatik atau mereka yang positif COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala klinis. Yang keempat, penerapan social distancing. Bagi perusahaan yang berhubungan dengan pelayanan konsumen dapat menerapkan social distancing, seperti mengatur jarak antrian atau menginfeksi layanan agar tidak terjadi antrian, misalnya menambah jumlah kasir atau customer service. Atur jarak antar orang minimal 1,5 meter untuk mencegah penularan lewat bersin atau batuk. Dan yang kelima, work from home. Ini merupakan langkah strategis yang dapat dilakukan perusahaan di daerah terdampak penyebaran corona seperti Jakarta. Kendalanya dibutuhkan banyak adaptasi terutama untuk perusahaan yang tidak familiar dengan sistem kerja remote. Namun, hal ini bukan sesuatu yang tidak mungkin mengingat saat ini sudah tersedia banyak software dan aplikasi digital untuk online meeting dan platform bekerja sama. Sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.